Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 645D37 izin mempresentasikan hasil PowerPoint kami dengan judul Analisis Resiko dalam Organisasi dan Operasional Studi Kasus pada Pabrik Produksi Makanan. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Surip, yang kedua ada Saskia Putri Pratama, yang ketiga ada Wahyu Amalia, yang keempat ada Ines Rosalin, yang kelima ada Jian Horyonidah, yang keenam ada Dimas Septiana, yang ketujuh ada Desandi Maulana, yang kedelapan ada Sisti Tianidar, yang kesembilan ada Stevi Natalia, dan yang kesepuluh ada Cantika Rahmawati. Pendahuluan. Industri manufaktur makanan memiliki kompleksitas operasional tinggi karena melibatkan SDM, mesin produksi, rantai pasok, distribusi, serta tuntutan standar mutu dan keamanan pangan. Pabrik produksi makanan menghadapi berbagai risiko operasional, dapat mengganggu proses produksi, menurunkan kualitas produk, dan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan sanksi regulasi. Analisis risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menyusun strategi mitigasi guna meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya ada identifikasi risiko operasional. Yang pertama, risiko tingginya turnover karyawan dapat menyebabkan hilangnya tenaga kerja berpengalaman, meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan, serta menurunnya produktivitas kerja. Risiko downtime mesin yang sering terjadi mengakibatkan terganggunya jadwal produksi, berkurangnya kapasitas output, serta menurunnya efisiensi produk. Yang ketiga, risiko gangguan supply chain. Bahan baku seperti keterlambatan atau kegagalan pasokan dapat menyebabkan kekurangan persediaan dan terhentinya proses produksi. Sini ada identifikasi risiko operasional. Yang pertama ada risiko keterlambatan distribusi produk, dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan akibat masalah produksi, logistik, atau koordinasi distribusi. Yang kedua ada risiko ketidakkonsistenan kualitas produk, berpotensi meningkatkan produk cacat, keluhan pelanggan, dan risiko penarikan produk dari pasar. Yang ketiga, ada risiko keselamatan dan kesehatan kerja meningkat akibat karyawan baru yang belum memahami prosedur kerja dan keselamatan. Yang terakhir, ada risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi keamanan pangan dapat menimbulkan sanksi hukum dan merusak reputasi perusahaan. Selanjutnya ada evaluasi risiko, yaitu probabilitas X dampak. Di sini ada tabel daftar risiko dan penilaian. Yang pertama di sini ada risiko tingkat turnover karyawan tinggi, yang kedua ada downtime mesin yang sering, yang ketiga ada gangguan supply chain bahan baku, yang keempat ada keterlambatan distribusi produk, yang kelima ada kualitas produk tidak konsisten, yang keenam ada keselamatan kerja dan kecelakaan, dan yang ketujuh ada ketidakpatuhan regulasi. Di sini juga ada nilai probabilitas, dampak, dan skor risiko dan level risikonya bisa dilihat. Dan selanjutnya ada evaluasi risiko. Sini ada probabilitas dan dampak. Terangannya skor 1 sampai 6 yaitu risiko rendah, hijau, skor 8 sampai 12 risiko sedang dengan label kuning, skor 15 sampai 16 risiko tinggi dengan label orange, dan skor 20 sampai 25 risiko sangat tinggi dengan label merah. Selanjutnya ada strategi mitigasi risiko prioritas. Satu ada mitigasi 1 atau risiko turnover, retensi karyawan, pelatihan, kompensasi, career path, engagement. Targetnya yaitu turnover kurang 15%. Yang kedua ada mitigasi 2 atau risiko downtime mesin, preventive maintenance, infeksi rutin, spare part, CMMS. Targetnya itu downtime minimal. Yang ketiga ada mitigasi 3 atau risiko supply chain, supplier alternatif, dual sourcing, safety stock, monitoring stock. Targetnya itu cegah stock out. Mekanisme pengendalian dan pemantauan. Yang pertama ada struktur pengendalian. Pengendalian risiko dilakukan melalui preventif, detektif, dan korektif kontrol. Preventif ialah SOP, proses krisis, quality control produksi, program 5S atau 5R, dan safety induction karyawan baru. Kemudian ada detektif ialah KPI, dashboard real time, alarm downtime lebih dari 30 menit, audit internal bulanan, dan monitoring keluhan pelanggan. Kemudian ada korektif
korektif ialah root cause analysis, sistem CAPA, emergency response supply chain, dan continuous improvement atau Kaizen atau PDCA. Selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pengendalian dan pemantauan. Yaitu ada mekanisme review, yaitu daily operations meeting, itu selama 15 menit meliputi review produksi, issue urgent, and tugas harian. Yang kedua ada weekly risk review meeting, itu selama 1 jam, meliputi analisis KPI, status mitigasi, dan risiko baru. Yang ketiga ada monthly management review, itu biasanya 2-3 jam, meliputi evaluasi, kontrol, insiden atau near miss, dan update risk register. Yang terakhir atau keempat ada quarterly board review, meliputi laporan direksi, evaluasi budget, dan strategic direction. Yaitu berikut ada tools and sistem pendukung. Yang pertama ada ERP system, meliputi integrasi produksi, inventory, dan distribusi. Yang kedua ada CMMS, yaitu meliputi maintenance and tracking. Yang ketiga ada QMS, itu ISO 22000 compliance. Yang keempat ada HRIS. Ini yang dari TOS aja kali, ntar Oh, gua ya. ini. Selanjutnya ada tools and sistem pendukung. Yang pertama ada ERP system, meliputi integrasi produksi, inventory, dan distribusi. Yang kedua ada CMMS, meliputi maintenance and tracking. Yang ketiga ada QMS, yaitu ISO 22000 compliance. Yang keempat ada HRIS, meliputi turnover, training, dan performance. Yang terakhir adalah BI dashboard, meliputi monitoring KPI real time. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, pabrik produksi makanan menghadapi berbagai resiko operasional yang saling berkaitan dan dapat berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. 3 strategi mitigasi prioritas yaitu preventive maintenance, diversifikasi supplier, dan program retensi karyawan. Dirancang untuk mengatasi akar permasalahan secara sistematis dan berkelanjutan. Keberhasilan implementasi strategi mitigasi risiko tersebut sangat bergantung pada komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya, serta sistem pemantauan yang konsisten. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, pabrik produksi makanan diharapkan mampu meningkatkan keandalan operasional, menjaga kualitas produk, serta mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.